Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, aku Apriliani Dwi Andini dengan NIM 2303407 dari Program Studi Ilmu Pendidikan Agama Islam Universitas Pendidikan Indonesia. Di sini aku akan sedikit menjelaskan tentang Islam kontemporer di negara Maroko. Sejarah peradaban Islam di Maroko merupakan perjalanan panjang yang dimulai pada abad ke-7 ketika Islam pertama kali dibawa oleh Musa bin Nusayr dari dinasti Umayyah. Islam menjadi agama dominan dan resmi di Maroko yang kemudian mereka merdeka pada tahun 1956 di bawah Sultan Muhammad V. Sejarah peradaban Islam di Maroko mencerminkan perjalanan panjang dari masa lalu yang dipengaruhi oleh berbagai dinasti dan peristiwa politik menuju negara modern yang mempertahankan warisan Islamnya dalam kerangka monarki konstitusional. Yang pertama, di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai demografi negara Maroko. Maroko juga dikenal sebagai Maghrib. Al-Mamlakah Al-Maghribiyah adalah sebuah monarki Islam di Afrika Utara berbatasan dengan Aljazair di timur dan Sahara Barat di tenggara. Samudra Atlantik melintasi barat dan Gibraltar terletak di utara. Rabat itu adalah nama ibu kotanya, terletak di area seluas sekitar 458,730 km yang dihuni oleh 34,721 ribu jiwa pada tahun 2006. Bahasa resminya adalah bahasa Arab, sementara beberapa orang yang ada juga yang berbicara bahasa Berber, Prancis, dan Spanyol. Agama di sana mayoritas penduduknya adalah agama Islam sekitar 98,7%, Kristen 1,1%, dan sebagian kecil beragama Yahudi. Selanjutnya yaitu mengenai sejarah masuknya Islam ke Maroko. Islam pertama kali dibawa ke Maroko pada tahun 638 Masehi oleh Musa bin Nusayr sebagai bagian dari dinasti Umayyah. Maroko memiliki peran penting dalam sejarah Islam, terutama dalam penyebaran Islam di wilayah Afrika Utara dan menjadi pintu gerbang masuknya Islam ke Spanyol dan Asia. Sejarah Islam di Maroko melibatkan dinasti-dinasti seperti Adrisid, Murabitun, Muwahhidun yang memainkan peran besar dalam menyebarluaskan Islam. Pada awalnya, Islam diterima oleh sebagian besar penduduk Maroko yang kemudian menjadi mayoritas Muslim di sana. Dalam beberapa tahun, Islam menjadi agama resmi di Maroko dan negara ini terus memainkan peran strategis dalam sejarah Islam setelah invasi Umayyah ke Maroko pada tahun 670 Masehi. Dipimpin oleh Uqbah bin Ibn Nafi, Islam masuk ke negara tersebut. Peristiwa ini menandai dimulainya pesatnya perkembangan budaya dan doktrin Islam di Maroko, negara yang sebelumnya didominasi oleh agama Kristen. Kemudian juga terdapat jejak-jejak peradaban Islam di Maroko. Yang pertama yaitu Universitas Al-Qarawiyyin. Al-Qarawiyyin didirikan pada tahun 859 Masehi di Fes, Maroko. Al-Qarawiyyin adalah salah satu lembaga pendidikan tertua di dunia. Meski demikian, Al-Qarawiyyin juga menjadi salah satu faktor pada masa itu di wilayah Al-Andalus, Spanyol. Al-Qarawiyyin diakui sebagai universitas tertua di dunia yang masih beroperasi hingga saat ini. Yang kedua yaitu ada Masjid Kutubiyah, dan yang ketiga ada Sadian Toms. Sadian Toms adalah makam tokoh penting dan bersejarah di kota Marrakech, Maroko. Makam ini berasal dari dinasti Saada, yakni pada pemerintahan Ahlad Al-Masyhur pada tahun 1578 hingga 1603. Yang keempat yaitu ada Bahia Place. Bahia Place adalah istana yang dibangun di akhir abad ke-19 dan menjadi istana terbesar yang dibangun di Maroko ketika Islam. Istana ini dibangun oleh Vizir Simausa dan dilanjutkan oleh Abu Bou Ahmed. Di Maroko juga terdapat banyak tokoh yang memiliki pengaruh signifikan terhadap dunia Islam yang lahir di Maroko, seperti Ibnu Battuta yang singgah di kerajaan Samudra Pasai Aceh pada abad ke-14. Di antara para intelektual Maroko yang karya-karyanya menghiasi literatur khazanah intelektual Islam adalah Fatimah Mernissi, Abid Al-Jabri, dan masih banyak lagi yang lainnya.
Selanjutnya terdapat organisasi di Maroko yang mana setelah konferensi Rabat Maroko pada tanggal 25 September 1969, para pejabat Islam dari beberapa negara Islam mendirikan Organisasi Kerjasama Islam atau OKI. Kelompok ini merupakan organisasi berbasis Islam terbesar di dunia dengan 57 anggota yang tersebar di 4 benua. Adanya organisasi ini dipicu oleh serangan pembakaran yang dilakukan sekelompok militer Israel pada 21 Agustus 1969 terhadap Masjid Al-Aqsa. Selanjutnya, Maroko mempunyai 2 wilayah, yaitu desa dan kota. Setelah masuk Islam, penduduk desa sering bertani, meskipun tanah langka, individu tetap bertanggung jawab menafkahi keluarga. Masyarakat Maroko menyukai mengingat masa lalu dan memanfaatkan sejarah dalam karya seni. Meski begitu, masyarakat di desa memiliki lebih sedikit peluang kerja dibanding masyarakat yang di perkotaan, karena mayoritas bekerja di kota. Maroko dikenal dengan sumber daya alamnya yang melimpah seperti emas, tembaga, minyak bumi, dan berlian. Nah, terakhir di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai problematika yang ada di Maroko. Maroko mengalami krisis pada abad ke-15 yang mempengaruhi politik, industri, dan pertanian karena kolonialisme Portugis yang menyebabkan ketidakstabilan politik. Selain itu, masalah luar negeri pada abad ke-14 dan ke-16 termasuk serangan Reconquista Spanyol yang melemahkan kerajaan Marin dan konflik internal antara penerus Muwahhidun Bani Hafsyah dengan Tunisia dan Maroko. Nah, mungkin sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.